Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Yuk. Irak. Ya, kita belum tadi sempat disinggung Arab Saudi, tapi saya mau ke Irak ini dengan pelatih baru yang tadi Graham Arnold. Graham Arnold. Iya. Peringkat 50-an ya. Ya, mereka jauh ya. Kita 130-an, tapi Ketum bilang Kita ke 118 sekarang. 118. Ya. Tetap gapnya jauh sekali. Jauh, iya. Tapi bukan menjadi ukuran. Betul. Dan pelatih Irak dan juga para pundit Irak pun menganggap bukan menjadi ukuran karena Indonesia bukan Indonesia yang seperti mereka kalahkan 3 kali sebelumnya. Iya. Gimana, Bung? Iya, memang berbeda ya. Komposisi pemain di starting 11 yang ada di STY saat itu yang menangani. Ketika main di Basra kita kalah dengan 5 gol dan di GBK kita kalah dengan 2-0. Kemudian di Piala Asia di Qatar kita kalah dengan 3-1 kan. Saat itu memang agak berbeda dan mereka tahu, mereka mengikuti perkembangan Indonesia. Bagaimana Indonesia bermain dengan sangat baik dan mereka tahu bagaimana kita bisa mengalahkan Bahrain. Bahrain itu mengalahkan mereka di Piala Teluk dan Bahrain juara Piala Teluk. Ketika datang ke Indonesia sepekan kemudian kita hajar mereka 1-0 lewat gol Ole kan. Mereka kalah oleh Bahrain. Kalah. Oh. Bahrain juara ya. Juara di Piala Teluk. Ya. Bahrain kita kalahkan. Bahrain kita kalah. Jadi mereka tahu komposisi pemain Indonesia itu mereka lihat Graham Arnold pasti akan memberikan banyak masukan. Australia yang secara peringkat itu mungkin lebih bagus jauh dibandingkan dengan Irak. Itu pun lawan kita draw 0-0 kan di Senayan. Iya. Sebelum kita kalah sama mereka. Iya. Jadi Arnold yang menangani itu. Tim Australia saat itu. Dan dia lihat, dia tahu bahwa dengan mereka aja, walaupun mereka menguasai permainan ya, Indonesia banyak bertahan. Tapi dia melihat Indonesia nggak boleh dianggap enteng. Berbahaya. Ini bukan bermain di Basra atau bermain di kandang Irak. Ini bermain di Jeddah. Agak berbeda, jauh. Apalagi supporter di Basra kan hampir nggak ada kita. Iya. Dibandingkan dengan di Jeddah pasti akan banyak. Ya. Dan kalau kita bisa mendapatkan poin melawan Arab dan pertandingan pertama yang menentukan itu, tentu akan berbeda motivasi pemain. Ketika melawan Irak, itu yang membedakan, Boy. Ya, Mas Bud, stylenya Irak, stylenya UEA, stylenya Oman, Bahrain, itu kan hampir sama ya? Hampir sama. Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit buat kita, karena kita lebih sulit menghadapi tim-tim Asia Timur. Biasanya seperti itu emang. Nah, pengalaman Anda sendiri menghadapi tim-tim sekelas Irak, apa sih yang menjadi ciri khas mereka yang sampai sekarang tidak pernah berubah? Sebenarnya yang dibilang tadi ya, jadi semuanya tim-tim Arab itu permainannya menurut saya juga hampir sama. Hampir sama. Mungkin agak sedikit ini ke Saudi lah, tapi Saudi juga nggak begitu superior seperti dulu kan gitu. Iya. Nah, cuman emang kebanyakan pemain-pemain Arab itu bagaimana caranya tim lawan tuh bisa dipancing emosinya kadang seperti itu. Kan, jadi mereka mancing kita atau kita mancing mereka nih? Hampir rata-rata begitu. Kayak contohnya kayak kemarin kita lawan Bahrain kan seperti itu, lawan Arab juga kayak gitu. Jadi rata-rata mereka itu kalau tim-tim Arab itu bagaimana lawan tuh bisa kepancing emosi. Kan tahu sendiri Indonesia kan orangnya orang temperamen gitulah gitu. Itu rata-rata begitu. Jadi jangan sampai kita terpancing lah. Apa yang dibilang guling-guling ya kan gitu. Itu kan memancing kita supaya kita emosi. Kalau kita dulu kan pernah ngalami dipancing. Ya kan. Nah, kita tanya, dipancingnya seperti apa? Ya seperti itu. Seperti apa? Senggol atau apa gitu? Kalau dia sudah unggul, biasanya dia unggul pasti banyak dia membuang waktu. Guling-guling dan sebagainya. Lihat aja. Kemarin kan seperti itu juga kan? Gitu. Kalau kita unggul, dia nggak seperti itu. Kalau dia unggul, dia nggak kayak gitu. Tapi kalau dia masih kosong-kosong aja kayak seperti itu. Jadi memancing untuk lawan itu supaya kita emosi. Kalau kita emosi kan, kita nggak di luar kendali akhirnya. Seperti itu. Mudah kita dikalahkan sebenarnya kalau kita emosi seperti itu. Itu. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Ya kan, udah pernah alami. Bung Ropan, Irak ini ketika di fase grup, juga tidak terlalu bagus kan. Mereka kalah sama Palestina kalau tidak salah. Dan mereka kalah bersaing dengan Jordania kan. Kalah sama Jordania. Di luar dugaan itu. Di luar dugaan bahwa Jordania yang lolos akhirnya. Iya, artinya Irak pun punya banyak kelemahan. Tapi sekarang ditangani Graham ini berubah kayaknya. Berubah. Itu ada pemecatan kan setelah mereka gagal di situ. Banyak pemain-pemain juga yang kalau kita lihat waktu lawan Yordania yang mereka menang 1-0 itu beda ketika mereka kalah lawan Korea Selatan 3-2. Iya. Jadi memang kelihatan perubahan itu ada ketika Yesus Casas out,
karena dianggap gagal. Mestinya kan mereka yang menjadi favorit untuk lolos, untuk menghadapi Korea Selatan. Tapi kemudian muncullah Yordania yang tidak dihitung sama sekali untuk bisa menyalip mereka. Makanya itu yang membuat bahwa harus ada perubahan besar ya di dalam tim. Masuklah Graham Arnold untuk bisa menciptakan ini. Tapi tetap mereka akan mengandalkan beberapa pemain lama yang juga berbahaya di kotak penalti. Ayman Hussein juga pemain yang berbahaya. Tinggi bagus kan dia pernah mencetak gol ke gawang kita kan. Jadi ini pemain yang berbahaya di kotak penalti. Tapi apapun itu kan ada perbedaan, Bos. Bermain Asia Barat dan Asia Timur yang Boy bilang tadi. Kita memang agak sulit bermain dengan ras kuning kan, Korea Selatan, Jepang atau termasuk dengan Cina juga kan. Karena kalau dengan Barat kenapa kita lebih bagus dengan mereka? Bermain dengan Arab Saudi atau Bahrain kita lebih bagus kelihatan. Karena kan mereka tidak punya kecepatan. Mereka bermain dengan skill individu mereka, ball position. Nah itu enak buat pemain-pemain kita, cocok. Berbeda kalau kita ketemu Korea atau Jepang, cepat, skill mereka bagus, kecepatan, fisik mereka kuat. Dengan Korea, makanya kita sulit untuk bisa mengimbangi itu kan. Tapi kalau lihat kalau bermain dengan Arab, bermain dengan Bahrain, kita dapat pemain-pemain kita enak untuk bermain dengan mereka. Termasuk mungkin dengan Irak nantinya, Boy. Karena dengan komposisi pemain kita yang lebih merata di semua lini, kita bisa oke loh sekarang. Sudah dengan ada Tom Hai, Pelupesi bermain di tengah, iya kan? Bagus, sudah akan jauh lebih oke kita bermain. Verdong ada di kiri, Kevin Dix ada di kanan, Jai bermain di tengah, Yasin Habna. Jadi saya pikir ini komposisi yang bagus, yang wajar kalau mereka berhitung sekali, termasuk Graham Arnold. Akan lebih hati-hati melawan tim Indonesia dengan kekuatan kita. Apalagi kalau kita datang dengan 2 pemain baru yang masih menyitanya siapa mereka akan datang. Itu yang kembali saya bilang, kalau kita punya Ole, memang lain. Kalau kita ada Ole, makanya kita rasa kehilangan sekali. Dia cedera ini memang pukulan berat sekali buat kita. Saya berharap tadinya, Boy, itu mungkin di akhir Agustus dia bisa kembali atau paling tidak di FIFA Match Day di bulan September kan, tapi ternyata tidak. Saya konfirmasi dengan ketua umum berat, patah. Erik juga bilang agak retak, jadi agak susah. Bahkan Patrick Kluivert juga sudah mengatakan kecil kemungkinan untuk bisa bermain di Oktober, karena kan itu tanggal 8 sama tanggal 11 itu kan kita akan bermain dua lagi itu. Makanya sekarang buru-buru cepat untuk datangkan pemain baru lagi yang punya posisi sama dengan Ole. Di garis depan, karena kita memang butuh pemain-pemain depan untuk menjadi pembeda gitu. Ini Irak, saya coba melihat perbandingan ketika kalah lawan Korea Selatan, kalah lawan Palestina, lalu menang lawan Yordania. Hampir berubah, hampir 70% pemain berubah, kecuali kiper. Ya kan, depannya masih Ibrahim sama Aiman tadi. Tinggi memang Nah, tipikal striker tinggi itu kita tahu cara mematikannya. Seperti apa caranya? Jadi kalau biasanya tim Indonesia itu di postur ya dulu ya. Postur itu kita memang kalah. Kita berapa kali lawan tim-tim yang tim Arab itu kita kalahnya ada di duel. Nah, dulu pernah saya yang 2007 lawan Saudi di GBK, itu kan gol terakhir kita kena headingan itu. Itu kalau enggak kita udah draw itu. Kita bisa kemungkinan lolos besar, sangat besar sekali kan gitu. Tapi kita kelemahan kita yang di situ dulu. Tapi sekarang kan pemain kita komposisi sudah berbeda. Berbeda. Banyak pemain-pemain yang punya postur yang sangat tinggi. Terus dikombinasi dengan pemain-pemain kita yang punya kecepatan, itu menurut saya sangat bagus banget gitu. Itu. Jadi emang kalau pemain tinggi, emang kita harus, kalau kita pemain belakang nggak tinggi, idealnya kan pemain belakang harus tinggi. Gitu. Kalau nggak tinggi kita emang agak susah untuk duel-duel udara agak melawan penyerang-penyerang seperti Irak yang punya postur. Bung Robert, waktu kita di GBK, kita kan kecolongan gara-gara penalti. Kan gol pertama, lalu setelah itu siapa yang kena kartu merah? Lupa, ada kena kartu merah. Dan terakhir kita kebobolan lagi. Tapi hampir babak pertama kita melakukan ofensif waktu itu. Mainnya jam 4 sore kalau aja. Mungkin soal jamnya. Kita berpikir bahwa kita akan bermain sore akan membuat mereka terkuras tenaga. Tapi ternyata mereka lebih siap. Mereka ini singa padang gurun di Mesopotamia. Dijuluki mereka kan. Berarti fisik salah berhitung kita di situ. Main di jeda pun harus begitu berarti. Jadi kalau kita main jam 7 atau jam 8 akan beda. Kan akan lebih enak lawan Australia. Kita main jam berapa di jeda Oktober nanti? Di Jeddah kita pukul 1 waktu kita. Jadi kita lebih cepat 4 jam. Jadi jam 9 malam. Jam 9 malam. Enak.
Cuma kan masih panas kan. Makanya kan duel melawan Lebanon dan Kuwait main di Surabaya yang iklim cuacanya dianggap cocok lah, panas. Sama seperti itu. Tapi enak, kita nggak bermain kesorean. Biar nggak ngos-ngosan, Boy. Iya kan? Karena babak pertama kita nyerang terus waktu lawan Irak. Lebih oke. Berapa peluang dari Struik, dari Orak Mangun. Cuma kan nafas pemain Tom Haye udah kayak kepiting direbus sudah merah kan, akhirnya ditarik kalau sudah nggak mampu untuk bisa bermain. Jadi itu yang membuat bahwa kesulitan pemain-pemain kita memang. Jadi Coach PK dalam waktu berapa bulan ini kumpul juga nggak terlalu sering mungkin. Iya, karena kan berkompetisi. Kumpul. Fisik dong ya. Harus benar. Emang sepak bola intinya di situ, kan gitu. Sepak bola itu modalnya hanya di satu, fisik sekarang kan gitu. Kalau kita punya fisik bagus, ya kita akan menguasai. Apapun teknik itu akan menguasai. Kayak tadi dibilang, kita lawan Irak, kita main jam 4 gitu. Tapi kita lupa pemain-pemain kita itu pemain dari mana gitu. Kalau kita pemain dari Indonesia semua, mungkin lain. Kita sudah terbiasa dengan panas kan gitu. Tapi pemain-pemain yang kita panggil kan pemain yang main di Eropa dan sebagainya, akhirnya agak kepanasan kita malah. Jangankan main sore, Boy. Main malam aja mereka masih ngos-ngosan kok. Padahal main jam 8 jam 7 kan, apalagi main jam 4 sore. Itu berbeda sekali buat mereka yang bermain di Eropa itu dengan iklim di stadion tuh panas. Apalagi kalau nonton tuh di atas 60.000 kan. Itu tambah pengap itu. Pengap. Dan mereka rasa dan mereka akui sendiri, memang. Benar. Humid ya? Humid ya. Pengap, lembab ya. Lembab. Itu yang membuat mereka tuh kehabisan. Bahwa pertama tapi kalau di Jeddah enggak dong, jam 9 malam. Kalau di pernah sana alami kan? Pernah. Kalau di sana memang kalau malam itu dia agak dingin. Gitu. Dia agak dingin. Jadi kalau kalau siang memang dia panasnya luar biasa kalau di sana. Tapi kalau dia malam itu dia agak dingin. Kalau di sana itu biasanya. Jadi kan jam 9 kalau dia bermain masuk ke jam 10, lebih enak loh. Masuk ke setengah 11. Jadi pemain-pemain lebih mungkin begitu daripada bermain di sore, jam 5 sore waktu sana kan. Bahaya buat kita juga. Itu. Makanya waktu kita bermain di sana dengan jam yang sama, ya di putaran ketiga waktu kita kan lawan Arab. Kita kan hampir menang kan. Sandy Walsh bikin gol di sana ada. Membelokkan bola. Dikerjain sedikit ya. Iya. Agak over gitu ya kan wasit. Si botak itu kan. Dan gol balasan juga dari Al-Juwair saat itu tuh agak kelengahan pemain belakang kita yang dia syuting dari luar kotak penalti. Mestinya kalau itu nggak ada kita bisa rapat tutup, kita bisa menang. Mas Bud, kejadian seperti ini bisa saja juga akan dialami. Pasti. Iya kan? Semuanya akan yang terjadi. Tadi tiba-tiba perpanjangan waktunya seperti apa di tengah-tengah konsentrasi kita juga turun. Benar. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita sebagai pemain lah. Ya, kita pemain. Pressure pasti. Ya, kita pemain harus siap. Harus apapun itu kita harus siap. Memang kalau di pertandingan-pertandingan seperti itu, apalagi pertandingan-pertandingan yang sangat penting itu kan, itu yang diutamakan adalah mental kita, kesiapan kita. Semuanya kita harus siap, fisik harus siap, teknik harus siap, mental kita harus siap. Apapun itu wasit yang seperti apa kita harus siap. Jangan sampai kita tadi kita dipancing, kita emosi, begitu. Nah itu yang membuat kita nggak bisa. Wah ini peran Jai Itzes penting sekali sebagai kapten. Bung Ropan, kita akan bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Kita break, kita kembali bersama Sportcast Nusantara TV.